Bab 2855. Rencana yang lebih besar. Penggabungan. Harus diakui bahwa Mileye sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Betapa menakutkannya jika Kuila dan yang lainnya bersatu kembali. Saat ini, Kuila tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kak, Nona Quincy datang." Mileye berbalik dan melihat, tidak jauh dari situ, Quincy berjalan perlahan. Saat ini Quincy tidak lagi mengenakan gaun pendek berlengan pendek, melainkan gaun panjang berwarna biru tua. Quincy terlihat lebih intelektual dalam balutan gaun panjang. Quincy menghampiri Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Sudah waktunya kita pergi ke Star Territory Bintang Cross." Mileye mengangguk sedikit, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Kuila. Kuila tersenyum tipis, "Pergilah. Aku menjaga di sini." Mileye mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia dan Quincy pergi. Saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, "Kakak." Mileye berhenti dan menoleh ke arah Kuila. Kuila tersenyum dan berkata, "Jika ada bahaya, akan pulang." "Pulang?" Mileye tertawa, "Pasti." Setelah mengatakan itu, dia dan Quincy langsung menghilang di ujung galaksi. Kuila melihat ke ujung galaksi di kejauhan, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Bintang Cross. Kali ini Quincy langsung mendatangkan ratusan ribu orang ke Bintang Cross secara terang-terangan. Di kapal semesta, Mileye menoleh ke arah Quincy. "Akankah Great Chu membalas dendam pada kita?" Quincy tersenyum dan berkata, "Kemungkinan besar mereka tidak akan melakukannya. Kecuali mereka yakin bisa mengalahkan Nona Kuila. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menyerang dengan mudah lagi." Mileye mengangguk, "Kalau begitu kita bisa membangun akademi dan pavilion Xianbao dengan tenang." Quincy mengangguk, "Itu harus dibangun dalam waktu sesingkat mungkin." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke arah pekerja regu di sampingnya. "Kecepatan harus tinggi." Pekerja regu mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama orang-orang. Quincy hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke kanan. "Ini dia." Mileye menoleh dan melihat ke kanan, di mana seorang pria paruh baya sedang berjalan perlahan. Pria paruh baya ini tidak lain adalah Tereno Chu, dan saat ini dia adalah penanggung jawab Star Territory Bintang Cross Great Chu. Tio Chu menghampiri Quincy dan Mileye dan tersenyum tipis, "Nona Quincy, Tuan Muda Ye, halo kalian berdua." Mileye dan Quincy saling berpandangan. Lalu Mileye tersenyum, "Halo." Tereno Chu melihat sekeliling dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Aku Tereno Chu, sekarang aku bertanggung jawab atas segalanya di Great Chu." Saat dia berbicara, dia berhenti dan kemudian memberi salam, "Kalian berdua, sebelumnya, Great Chu telah menyinggung kalian berdua karena beberapa hal. Aku minta maaf kepada kalian berdua atas nama Great Chu." "Meminta maaf?" Mileye terlihat sedikit heran. Tereno Chu tersenyum dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, kalian berdua akan membangun akademi di sini." Mileye mengangguk, "Ya." Tereno Chu mengangguk, "Selama bertahun-tahun, Great Chu memiliki beberapa koneksi di sini di Star Territory Bintang Cross. Jika kalian berdua membutuhkan bantuan, tolong beritahu aku. Great Chu akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu sesuai kemampuan." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukan itu agak sungkan?" Tereno Chu tersenyum dan berkata, "Anggap saja ini sebagai permintaan maaf." Mileye segera berkata dengan serius, "Kami baru saja mendirikan, dan kami tidak memiliki cukup dana. Menurutmu, ingin uang?" Ekspresi Tereno Chu membeku, dia tidak menyangka bahwa dia hanya bersikap sopan, tapi pria di depannya itu sangat tidak sungkan.
Mileye memandang Terenochu, dia menunggu jawaban. Terenochu berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan tersenyum tipis. Tuan Muda Ye, dunia Greatchu juga perlu dibangun kembali sekarang, jadi juga kekurangan dana, jadi jumlah ini agak kurang, mohon maafkan aku, Tuan Muda Ye. Mileye melihat-lihat cincin penyimpanan, ada 500 juta jalur dewa semesta di cincin penyimpanan. 500 juta. Mileye menyimpan cincin penyimpanannya, lalu tersenyum, cukup. Terenochu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Jika kalian berdua ada waktu luang, silakan datang ke Greatchu sebagai tamu. Mileye tersenyum, oke. Terenochu mengangguk, lalu berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Saat ini, Mileye menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Quincy. Quincy memandang Mileye, apa yang harus dilakukan? Mileye berkata, berikan kepada keluarga dari petugas intelijen yang meninggal sebelumnya. Quincy terdiam beberapa saat, lalu mengambil cincin penyimpanan. Mileye berbalik dan melihat ke arah perbatasan Greatchu dan berkata dengan lembut, mereka benar-benar berhenti bertarung. Jika sebelumnya, Greatchu ini akan bertarung sampai mati bersama kita. Quincy memutar matanya ke arah Mileye, lalu berkata, kamu itu, hidupmu sangat menyedihkan sebelumnya. Sekarang kamu menderita sindrom penganiayaan. Mileye tertawa. Quincy berkata, Greatchu sekarang menunjukkan niat baik kepada kita. Jika demikian, itu yang terbaik. Kita sekarang dapat dengan penuh semangat mengembangkan Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Mileye mengangguk, yang kurang dari kita sekarang adalah waktu. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Quincy, di mana menara kecil. Quincy berkedip, aku belum selesai pakai. Mileye sedikit ragu, wanita kaya ini tidak akan meminjam tanpa mengembalikannya, bukan? Seolah tahu apa yang dipikirkan Mileye, Quincy memutar matanya ke arah Mileye, jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil menara kecilmu. Aku meminta orang-orangku mempelajari menara kecil dan melihat apakah mereka bisa meniru membuat menara dengan fungsi seperti ini. Tentu saja, tidak bisa sehebat Nona Lydia, tapi jika bisa mencapai 1/100, atau bahkan 1/1000, itu akan luar biasa. Mileye mengangguk, itu benar. Quincy tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan kembalikan nanti. Mileye mengangguk sedikit, oke. Selanjutnya, Mileye dan Quincy mulai membangun Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao. Quincy bertanggung jawab atas Paviliun Xianbao, dan Mileye bertanggung jawab atas Akademi Guanxuan. Karena dukungan finansial yang besar, Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan selesai dalam waktu kurang dari setengah bulan. Yang dilakukan Mileye setiap hari adalah mengunjungi talenta di mana-mana, dan ada informasi dari Anyo, jadi dia tidak perlu mencari, dia hanya perlu berkunjung. Pada hari ini, Mileye dan Quincy pergi ke gunung yang dalam untuk mengunjungi seorang lelaki tua. Yusuf pernah mendirikan sebuah akademi, tetapi ditutup dalam beberapa bulan. Alasannya sangat sederhana, semua orang hanya belajar seni bela diri dan tidak mau belajar sastra. Betapapun berpengetahuannya kamu tetap takut dengan pisau dapur. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, orang-orang berbakat bersembunyi di pegunungan dan hutan, ih. Quincy tersenyum dan berkata, karena di dunia ini, semua orang hanya ingin menjadi lebih kuat. Tinju keras adalah jalan yang harus ditempuh. Tentu saja, pasti akan sama di masa depan, tapi aku harap kita bisa mengubahnya, yaitu membentuk ketertiban baru. Mileye tersenyum,
Kalau begitu, tinju kita harus cukup besar dulu. Quincy mengangguk, ya. Sambil berbicara, dia melihat ke kejauhan, lalu berkata, ketika Akademi Guanxuan sudah cukup kuat, pengetahuan para sastrawan itu akan dimanfaatkan, dan kemudian kita akan memberi mereka status dan hak, sehingga mereka dan dunia akan tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Berbicara mengenai hal tersebut, dia terdiam sejenak, lalu berkata, tentu saja antara literasi dan seni bela diri harus seimbang. Tidak baik mengutamakan seni bela diri di atas sastra, tetapi tidak baik juga mengutamakan sastra di atas seni bela diri. Mileye mengangguk, memang. Quincy tersenyum, kita tiba. Sambil berbicara dia melihat ke kejauhan. Di sana ada sebuah gubuk jerami. Di depan gubuk jerami itu, duduk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah bersih dan memegang sebuah buku di tangannya dan membaca dengan penuh semangat. Orang ini ternyata adalah Yusuf. Quincy dan Mileye menghampiri lelaki tua itu, tapi lelaki tua itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Quincy memandang Yusuf dan tersenyum, Tuan Yusuf, kami dari Akademi Guanxuan dan ingin mengundang kamu menjadi mentor lembaga literasi. Bagaimana menurut kamu? Lembaga literasi? Yusuf menatap Quincy, apakah itu akademi dari tetua Lin itu? Quincy mengangguk. Yusuf mencibir, aku tidak tertarik. Quincy tersenyum dan berkata, gaji yang kami berikan sangat besar, aku. Yusuf geram, apa ada uang itu hebat? Hah, aku sangat bangga sekali, bagaimana aku bisa kalah demi sedikit uang? Quincy memandang Yusuf, 1 juta jalur dewa semesta setahun. 1 juta jalur dewa semesta. Yusuf tertegun, lalu berdiri dan memberi salam, maaf, aku baru saja melakukan kesalahan. Nona Quincy, aku bersedia masuk Akademi Guanxuan untuk menjadi mentor. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, bisakah aku menjabat sekarang? Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye dan Quincy meninggalkan pegunungan. Dalam perjalanan, Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku pikir dia akan bertahan sebentar. Quincy berbisik, setiap orang punya harganya. Quincy mengangguk, benar. Quincy tersenyum, kubawa ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia terbang dengan pedangnya. Mileye melambaikan lengan bajunya, berubah menjadi pedang cahaya dan mengejarnya. Setelah beberapa saat, Quincy membawa Mileye ke langit berbintang. Di langit berbintang ini, lebih dari 100.000 orang telah berkumpul saat ini. Mereka semua adalah orang-orang Quincy, dan pemimpinnya tidak lain adalah tetua Chen itu. Melihat kedatangan Mileye dan Quincy, tetua Chen bergegas menyambutnya, lalu membungkuk hormat, ketua pavilion, Tuan Muda Ye. Quincy mengangguk sedikit lalu berkata, bagaimana? Tuan Zhen berkata dengan suara yang dalam, ini sangat sulit. Quincy bertanya, sesulit apa? Gray Chen tertawa, itu terlalu jauh. Beberapa penghalang langit berbintang alam semesta dijaga oleh kekuatan misterius. Sulit bagi kita untuk menerobos dengan mudah. Oleh karena itu, kemajuannya agak lambat. Quincy berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Mileye. Aku perlu menggunakan pedang biru gaib kamu. Mileye berkata, kamu mendirikan Star Territory Bintang Cross dan formasi teleportasi di tanah tandus kuno. Quincy mengangguk, ya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, berapa biayanya? Setelah Quincy terdiam beberapa saat, dia berkata, uang yang sangat banyak, hampir 1% dari aset aku. Ekspresi Mileye membeku. Astaga, tidak masuk akal. Quincy tersenyum dan berkata, jika formasi teleportasi sudah terbentuk, kita bisa dengan mudah melakukan perjalanan antara tandus kuno dan Star Territory Bintang Cross.
Terlebih lagi, kita juga bisa perlahan-lahan berhubungan dengan tanah tandus kuno dan berkembang di sana. Berbicara tentang hal ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ada pepatah di kampung halaman aku bahwa jika kamu ingin kaya, kamu harus membangun jalan terlebih dahulu. Sekarang kita harus membangun jalan terlebih dahulu di kedua sisi. Mileye berkata, kamu hanya perlu pedang biru gaibku, kan? Quincy mengangguk, ya. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang di depan Quincy. Quincy menggelengkan kepalanya, kamu yang harus menggunakannya. Kamu bantu tetua Chen menerobos penghalang Star Territory. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ketika formasi teleportasi selesai, 30% dari hasilnya akan menjadi milik kamu. Mileye langsung berkata, apa katamu? Merusak hubungan kita jika membicarakan uang. Urusanmu adalah urusanku. Jangan bicara soal uang lagi di masa depan. Quincy. Saat ini, suara Jiwani tiba-tiba terdengar di benak Mileye, majikan muda, apakah kamu merencanakan sesuatu yang lebih besar? Mileye bersambung.